Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 69. Dan istrimu, tidakkah pernah kau pikirkan adalah barang eksklusif, yang hanya kamu menjamah dan menyentuhnya, yang bahkan rela menjadi tidak terawat demi tidak membuat beban bagi isi dompetmu, demi merawat anakmu. Seharusnya istrimu kau jaga, kau lindungi dengan sebaiknya karena mereka telah rela menjalani kesusahan dari awal bersama. Sejurus Bram menatap kepada dia seperti patung. Otaknya bahkan tak mampu memberi perintah apapun untuknya bersikap. Kenapa selama ini kamu tidak berusaha protektif dengan suamimu jika kamu merasa keberatan suamimu berpaling pada perempuan lain? Bram menelan ludahnya untuk membasahi kerongkongannya yang terasa kering. Seharusnya Mas malu mengatakan itu, karena bukanlah istri yang harus menjadi penjaga suami. Merasa was dan ketakutan suaminya digoda dan dirampas oleh perempuan lain. Ketika aku gilaan menjagamu, itu sama sekali tidak membuatmu naik level, gagah dan bertanggung jawab, tetapi lemah, tidak berpendirian dan rapuh. Karena sesuatu yang harus diawasi, dia tidak diberi kepercayaan sama sekali. Karena itulah aku tak pernah menunjukkan rasa keberatanku atas semua yang kamu lakukan. Kita sama dewasa, hanya anak playgroup yang harus dijaga dan diawasi kapan saja. Dia mundur selangkah. Jangan sok menghakimiku. Aku tak pernah menghakimimu, Mas. Allah lah hakim atas hidup kita. Aku selama ini menyerahkan penuh urusan penghakiman kepada Allah. Jika saat ini aku berbicara seperti ini, aku hanya mengingatkan dirimu. Karena beberapa hari ke depan aku bukan lagi orang yang akan bisa memperingatkanmu atas apapun. Dia tak berkedip dengan tangannya yang tetap mengepal meremas ponsel dan tas yang tersampir dari bahunya. Dia meskipun dalam kemarahannya tak ingin menaikkan tangannya menunjuk wajah Bram. Meski dia begitu ingin melakukannya. Suatu saat jika Mas diberikan hidayah untuk bertemu pintu taubat, setidaknya hargailah istrimu meskipun kamu tak bisa menghormatinya dengan sungguh. Ingatlah baik. Tidaklah sepadan menukar seseorang yang telah menemanimu melewati banyak hal dalam hidupmu dengan seseorang yang hanya hadir mencuri perhatianmu di sela kejenuhanmu saja atau seseorang yang hanya menemanimu dalam masa senangmu saja. Aku mencintai Sally. Apakah kamu mengerti? Selama ini, dia bisa membuatku bahagia. Dia bisa melayaniku. Dia bisa memuaskanku. Tapi kamu tidak, tuding Bram. Sungguh tidaklah pantas jika Mas mengatakan kata sayang dan cinta pada perempuan lain meskipun Mas memujanya sampai jungkir balik. Kata yang mungkin entah serius atau tak sengaja pernah kau ucapkan pada istrimu. Kata itu terlalu mulia kau sematkan kepada seorang pelakor tidak berharga yang bahkan tidak bisa memberi harga pada dirinya sendiri. Hanya karena dia bersedia memuaskan nafsumu, kau kira dia lebih baik dari istrimu? Betapa aku sekarang kasihan padamu. Suara dia terdengar serak. Sally lebih baik darimu. Setidaknya dia tidak menceramahiku dengan kurang ajar seperti yang kamu lakukan sekarang. Syukurlah jika begitu. Senang mendengarnya, tapi Mas jangan pernah mencari kualitas seorang istri atau seorang ibu dari perempuan pelakor. Karena wanita yang tega menyakiti menghancurkan kehidupan orang lain, tidak pernah punya perasaan seorang istri atau seorang ibu. Jika kamu harus menikah lagi nanti, aku harap kamu menyadari perempuan seperti apa yang bisa dijadikan istri. Dia tersengal dalam nada serak yang diucapkannya dengan lugas dan tegas. Dan mengenai diriku, ku tegaskan sekali lagi. Aku tak akan berubah pikiran untuk berpisah darimu. Meskipun apapun yang kamu katakan di belakangku. Tekadku sudah bulat, Mas. Tak akan ada yang merubahnya. Sudah cukup aku memberikan 8 tahun terakhir hidupku menderita karenamu. Dia menarik gagang pintu bersiap untuk masuk ke dalam rumah. Tapi Bram menarik lengannya dengan gusar.
Kamu masih terikat hubungan suami istri denganku. Tudingnya dengan kesal. Masih, ya. Mungkin masih. Tapi sebentar lagi. Tidak lagi, Mas. Jangan khawatir. Aku juga benar tak sabar melepaskan diri darimu dan mengakhiri masa idahku ini. Dengan begitu tak ada silang sengketa antara kita berdua. Kita berdua benar terbebas dari pernikahan yang salah ini. Dia tersenyum seperti es yang beku. Bram terdiam. Matanya yang menatap tajam itu begitu menusuk seolah ingin menelan dia mentah. Lepaskan tanganku, Mas. Ku mohon. Jangan pernah menyentuhku lagi mulai hari ini dan seterusnya. Karena jika kamu mencoba melakukannya sebelum masa idah ini berakhir, aku akan angkat kaki dengan terpaksa dari rumah ini. Izinkan aku menunggu talakmu berikut dengan tenang. Izinkan aku menjadi perempuan yang tak melanggar ketentuan Allah. Bila waktunya tiba, aku dan kamu bukan siapa lagi. Dia mengangkat dagunya. Wajahnya dengan Bram hanya terpisah beberapa jengkal saja. Perlahan Bram melepaskan cengkeramannya. Mata itu sungguh berbeda. Dia sudah kehilangan dia dari tatapan kosong tanpa rasa yang nyalang mengarah kepadanya. Kuharap ini adalah pertengkaran terakhir kita. Dia membuka pintu rumah dan masuk tanpa menutupnya diiringi tatapan nanar Bram. Dia tahu sekarang. Dia tak akan kembali lagi padanya. Hari ini di depan rapat Dewan Direksi, Sally dipermalukan secara besaran di depan forum. Tak ada satu suara pun yang menyetujui jika dia menjadi CEO. Semua orang memberi pendapat bahwa presentasinya sama sekali tidak relevan dengan bidang bisnis real estate, yang menjadi bidang bisnis perusahaan itu. Kompetensi saudari Sally tidak sesuai dengan harapan kami. Kalimat senada itu terasa menusuk telinga Sally bahkan sampai jantungnya. Malu dan kesal membuat pipi putihnya itu seperti baru saja dikuas blush on. Sally yang mengambil jurusan bisnis internasional sebagai basic keilmuannya terlalu fokus pada tantangan yang dihadapi oleh dunia bisnis di pasar internasional. Sepertinya terlalu tinggi memberikan ekspektasi sehingga tidak memperhatikan posisi perusahaan itu berpusat dan lebih berkembang di area lokal. Sangat penting untuk melihat peluang dan solusi bisnis serta kemampuan untuk mempertimbangkan resikonya. Dari yang dapat kami tangkap, Saudari Sally sama sekali tidak mengerti tentang ranah ini. Saudari Sally lebih banyak berteori daripada memaparkan hal konkret yang mau direalisasikan. Edgar adalah salah satu orang yang berpendapat dalam menilai kompetensi Sally. Setelah diadakan voting suara, usai presentasi, akhirnya Pak Rudiat angkat bicara menyikapi hasil meeting itu yang bulat menolak Sally. Etika dan hukum bisnis dalam skala internasional pastinya berbeda dengan etika dan hukum bisnis dalam negeri. Mungkin saudari Sally dilatih untuk berpikir secara global dalam menciptakan ide dan solusi dalam permasalahan ekonomi dan bisnis di lingkup internasional. Tetapi ide dan solusi perbisnisan kita konsen pada wilayah lokal. Mungkin saat ini kita sudah mulai mengembangkan 1-2 hotel di Malaysia. Tetapi yang benar kita kelola sekarang adalah di dalam negeri pada 8 kota besar. Jadi setelah mendengar pendapat dari beberapa dewan direksi cabang tadi, saya rasa kita masih tidak memerlukan saudari Sally di dalam jajaran dewan direksi. Itulah kalimat panjang yang disampaikan Pak Rudiat sebagai alasan penolakan dewan terhadap pengajuan Sally dan Mita. Setelah Sally membela diri dengan presentasi tentang terobosan yang mungkin dibawanya saat dia menjadi CEO. Ketika voting persetujuan itu dilaksanakan, tak ada seorang pun uang menyetujui Sally memegang jabatan yang diajukan oleh Ibu Mita. Rapat itu berakhir dengan hasil bulat. Tidak ada CEO baru sampai kemudian dirasa perlu. Yang membuat Sally merasa dunianya runtuh adalah semua orang menertawakan visi misi yang dipaparkannya. Apalagi ketika dia menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan. Sally tak menguasai satu pun. Dia seperti bahan lelucon di dalam forum itu. Mamanya tak bisa berbuat apa dalam membelanya. Meskipun dia melihat anaknya itu jadi badut dalam ruangan itu.
Dodi yang diharapkannya menjadi pendukungnya bahkan tak muncul di dalam rapat dewan itu. Laki yang telah memberikan suaranya beberapa minggu yang lalu dalam rapat terbatas seperti hilang di telan bumi. Sarah sedikit pun tak bersuara. Tanpa memberi komentar apa. Dia hanya menyetujui apapun yang menjadi hasil final rapat dan tentu saja salah satu dari orang yang menyumbang suara tidak setuju atas kehadiran Sally. Rapat ini berakhir. Pak Rudiat sambil berdiri. Semua yang hadir pun berdiri. Setelah basi penutupan. Tak menunggu lama semua orang beranjak dari ruangan itu. Tak terkecuali Raka dan Sarah. Bahkan Sarah tak berbicara sepatah kata pun pada Sally dan mamanya. Melangkah pergi tanpa berucap apa. Semua orang begitu acuh dengan kegagalannya. Yang tersisa hanya Sally yang tak bisa menahan tangisnya sementara Mita menenangkannya. Seharusnya Dodi ada di sini. Dia bahkan tak muncul batang hidungnya. Jika ada dia, mungkin akan membelamu. Mita mendengus kesal bukan main. Masih berandai. Andai putra Pak Ferdian itu hadir. Karisma anak itu menurut Mita, sangat perlu dipertimbangkan. Dodi itu pembohong. Mereka sama saja. Mata Sally nampak berkaca. Merah seperti hendak menangis. Aku membenci mereka semua. Aku membenci mereka. Aku benci perusahaan ini. Sally meraung. Raung di hadapan Mita yang tak bisa berbuat apa. Seperti patung. Dia sungguh tak punya kuasa untuk membuat Sally mendapatkan semua keinginannya lagi seperti selama ini dilakukannya. Harapannya untuk memasukkan Sally ke dalam perusahaan itu sepertinya hilang begitu saja. Sarah, aku tahu ini semua adalah karena kamu. Anak yang tak tahu diuntung. Aku akan membuatmu menderita seumur hidupmu karena berkali-kali membuat Sally menangis. Mita menggeram dengan perasaan amarah melihat bagaimana anak kesayangannya itu menangis tak karuan. Mama telah berjanji pasti membuatku berkuasa di perusahaan ini. Mama sudah berjanji padaku akan membuat Raka kembali padaku. Mama sudah berjanji untuk membuat Sarah menangis di kakiku. Mama sudah berjanji. Sally dalam kemanjaan dan kekanakannya menangis sambil menghentakkan kakinya di depan sang mama. Seperti seorang anak yang minta dibelikan boneka. Dialah Sally. Gadis manja yang selalu dituruti dan tak pernah sekalipun diabaikan keinginannya. Seorang anak yang selalu dibela entah salah maupun benar. Pribadi yang egois itu adalah bentukan karya seorang ibu yang tak pernah mengajarkan bagaimana harus menanam jika ingin memanen sesuatu. Seorang mama yang adalah ibu peri bagi Sally. Jika dia ingin maka mamanya mengadakannya tanpa harus diminta 2 kali. Ketika ibu peri itu tak lagi bisa memberinya keajaiban maka Sally merasa kecewa dan dibohongi. Membuatnya merasa mamanya tak lagi mencintainya. Sayang, jangan menangis begini. Mita menatap anaknya itu dengan nanar. Kedua tangannya mencengkeram bahu puterinya itu. Cukup menyakitkan baginya melihat bagaimana Sally ditertawakan ketika gagal menjelaskan suatu pertanyaan dari Dewan Direksi terkait ilustrasi kasus setelah pemaparannya. Sally memang tak bisa menjelaskan dengan benar tapi tetap saja dia tak bisa menerima perlakuan dan tatapan para Dewan Direksi itu. Tawa dan pandangan mereka sangat menyakitkan hati Mita. Dan 3 orang yang dianggapnya sebagai musuh. Musuhnya itu Sarah, suaminya dan mertua Sarah. Meskipun diam seperti batu dia yakin sedang mengejek Sally dengan tatapan mereka. Mama, lakukan sesuatu untukku. Mata boneka milik Sally yang memelas itu membuat Mita ingin segera mengeluarkan murkanya. Mereka telah mempermainkan kita. Mita berucap dalam kegeramannya. Sally menangis sambil berpegangan pada tangan mamanya. Mereka telah mempermainkan kita. Mita berucap dalam kegeramannya. Sally menangis sambil berpegangan pada tangan mamanya. Aku ingin Raka. Ma. Aku ingin Raka. Dia mengguncang tubuh sang mama. Dalam ruangan meeting besar itu memang telah kosong. Hanya mereka berdua tapi tangisan Sally menggema menyedihkan. Dia terus saja menggoyang badan Mita hingga akhirnya tersungkur di depan sang mama. Menangis terseduh. Mita tak menyadari
Sally tak bisa lagi membedakan antara keinginan normal dan tak wajar. Tak bisa membedakan menginginkan barang atau suami orang. Jiwanya benar terganggu. Mentalnya tidak stabil. Mita menelan ludahnya. Dia ingat benar terakhir kali dia memeriksakan Sally setelah kepulangannya dari Singapura. Dalam keadaan mental terganggu ditinggal oleh Bram setelah keguguran. Dokter menyatakan, Sally ada kemungkinan memiliki kelainan mental karena sifat manja yang berlebihan sehingga kadang tak mengerti bahwa yang dilakukannya itu tidak lazim. Didikan yang salah dari kecil membuat Sally sedikit demi sedikit mengalami kelainan mental. Pada usia dewasa, kelainan itu semakin menjadi dan berkembang tak terkendali. Sally mengalami sindrom Cinderella kompleks. Dokter ahli jiwa yang menanganinya menganalisa kelainan yang dialami oleh Sally. Sindrom ini berhubungan dengan ketakutan perempuan terhadap kemandirian. Hal tersebut dapat timbul sebagai keinginan secara tidak sadar untuk mendapatkan perhatian oleh orang lain. Gangguan ini akan lebih terlihat sejalan dengan bertambahnya usia. Dan saudari Sally ini mengalami gangguan yang cukup parah dikarenakan kombinasi dengan halusinasinya pasca traumatis yang dialaminya. Putri saya mustahil mengalami gangguan seperti itu. Saudari Sally ini menderita gangguan ini karena ketergantungan berlebihan. Seseorang khususnya wanita biasanya sangat tergantung pada orang lain baik orang tua maupun pria. Baik itu secara finansial, emosional, fisik, maupun lainnya. Rasa manja berlebihan tersebut mungkin saja sudah menjadi keinginan dalam alam bawah sadar untuk dirawat dan dilindungi oleh orang lain karena terlalu takut untuk menjadi mandiri. Satu faktor penyebab, yang kemungkinan dapat terjadi karena kombinasi dari banyak motivasi sehingga menimbulkan masalah yang kompleks seperti gangguan psikologis tersebut. Keterangan dokter itu panjang dan lebar tidak serta-merta dipercayai oleh Mita. Dia menganggap dokter itu berbicara omong kosong karena melihat traumatis yang sedang dialami Sally saat itu. Sebaiknya Sally melakukan terapi dengan psikiater. Anjuran dokter itu benar tak bisa diterima oleh Mita sebagai ibu Sally. Sally tidak memerlukan psikiater. Dia hanya terguncang. Obat penenang akan membuatnya segera pulih. Tolak Mita waktu itu dengan berang. Perhatian. Kasih sayang dari orang tua memang penting tapi jangan berlebihan karena tidak baik untuk perkembangan mental dan kemandiriannya. Rasa khawatir. Cara memanjakan orang tua yang berlebihan pada anak wanitanya juga dapat berkontribusi akan hal tersebut. Didikan yang benar adalah obat jiwa yang paling mujarab untuk anak. Mita tak pernah bisa menerima jika Sally dianggap tidak stabil secara mental. Dia adalah kesayangannya. Sulit untuk menangani seseorang yang mengalami masalah psikologis layaknya sindrom Cinderella kompleks ini. Hal ini disebabkan pengidapnya kerap merasa dirinya baik saja sehingga tidak membutuhkan bantuan medis. Maka dari itu, seseorang yang mengidap masalah ini harus benar sadar jika ada yang salah pada dirinya dan segera mendapatkan penanganan agar kembali layaknya orang normal. Jika lingkungannya malah mendukung sikap ini, tidak menutup kemungkinan akan menjadi semakin parah nantinya. Dokter ahli jiwa itu memberi penjelasan detail. Tetapi Mita telah menganggapnya adalah angin lalu. Apapun keinginan Sally entah baik atau tidak, benar atau salah selalu diturutinya. Karena menurutnya itu adalah bentuk kasih sayang. Dia tak pernah menyangka telah menggiring Sally menjadi seseorang yang tidak sehat secara mental. Penerimaan Sally yang berlebihan seperti ini, sedikit banyak membuat Mita sekarang menjadi khawatir dengan kejiwaan anaknya itu. Meski dia tidak mengakuinya. Mama, aku mau Raka mama. Aku mau Raka dikembalikan kepadaku. Aku mau Raka. Sally menjerit kerasnya pada Mita. Sekarang Mita hanya terpana, menatap pada Sally yang menangis di kakinya. Perempuan yang mengalami masalah ini mungkin hanya menunggu seseorang untuk datang dan menyelamatkannya dari kenyataan yang sedang terjadi, serta memperbaiki semua masalah yang ada. Sekarang Sally-lah yang berdiri sebagai perempuan itu. Sebuah didikan yang salah akan berbuah pahit di akhirnya.
Mita sedang menuai hal itu. Mita ibu yang egois. Membentuk pribadi anaknya demi memuaskan keserakahannya dan kebenciannya pada Sarah. Anak kandung laki yang menolak tubuhnya itu. Dari kecil Mita telah melatih Sally untuk menguasai hidup Sarah. Membencinya. Merebut segala hal dari Sarah. Apapun itu untuk menjauhkan Sarah dari kebahagiaan. Dendam kesumat pada Winarta ditimpakannya pada darah daging laki. Laki itu bahkan mungkin sampai kubur akan dibawanya. Selain itu, Mita tak memberi pilihan pada sang anak untuk menjadi lebih baik. Dia hanya tahu materi dapat membahagiakan anaknya. Sally melemparkan semua barang di dalam apartemennya. Tak ada satupun yang lewat dari amukannya. Bahkan Bram sekalipun tak bisa menenangkannya. Sejak dia pulang dari kantor Rudyard, Wijaya Group dengan kekecewaan dan kesedihan yang begitu dalam, nyaris menggoncang jiwanya. Sally, ada apa denganmu? Bram kalang kabut menghadapi Sally. Aku ingin Raka. Aku mau dia. Sally meracau. Hentikan Sally. Aku mau kembalikan Raka padaku. Sally, ada apa denganmu? Bram kalang kabut menghadapi Sally. Aku ingin Raka. Aku mau dia. Sally meracau. Hentikan Sally. Aku mau kembalikan Raka padaku. Sally berteriak pada Bram yang hanya memakai celana pendek dan kaos dalaman. Dia baru keluar dari kamar mandi. Ada apa denganmu, sayang? Mata Sally yang kemerahan menatap pada Bram, seperti serigala lapar. Begitu waspada dan aneh, tak seperti biasanya. Aku mau Raka. Tiba Sally menghambur dan menubruk tubuh Bram, seperti seorang anak yang melihat ayahnya. Bram menelan ludahnya. Selama ini dia selalu diam ketika Sally bandingkan dirinya dengan Raka, tapi hari ini dia merasa tengkuknya meremang. Tubuh Sally melekat erat pada tubuhnya. Tangannya mengait Bram erat. Aku tak ingin apapun. Aku cuma mau Raka. Ucapnya manja. Nafasnya tidak lagi terengah seperti tadi. Bram merasakan hatinya hancur. Jiwa lelakinya serasa lumete ketika berkali-kali Sally mengucapkan hal yang sama. Dengan gusar Bram melepaskan pelukan Sally. Hentikan ini semua, Sally. Aku tak mau mendengar ocehanmu yang tak jelas itu, bentak Bram. Tapi, bisakah kamu tak menyebutkan nama Raka lagi? Bram menggeram. Baru kali ini dia merasa sangat kesal pada Sally dan tak bisa menahan emosi. Aku hanya mau Raka dikembalikan padaku. Dia calon suamiku. Di tunanganku. Bibir Sally gemetaran. Dia seperti akan menangis lagi dengan mata melotot menerima bentakan dari Bram. Hari ini, Sally benar bersikap seperti anak kecil. Bisakah kamu berhenti menyebutkan nama Raka? Kepalaku rasanya mau meledak mendengar kamu menyebutkan namanya. Bram sudah biasa menelan rasa cemburu saat Sally dengan tanpa mempertimbangkan perasaannya selalu menyebutkan nama Raka sebagai orang yang diinginkannya. Tapi hari ini, rasanya dia tak bisa kompromi lagi. Setelah bagaimana dia mencampakkannya dengan cara yang menyakitkan. Bukan hal yang mudah menekan keegoannya sebagai laki. Laki menerima dirinya tak diinginkan oleh perempuan. Bram tak tahu entah mengapa. Rasa hambar sedang mendera perasaannya pada Sally. Dia bertahan bersama Sally karena terlanjur menganggap Sally adalah cintanya. Tapi beberapa minggu ini, dia merasa kata cinta tak cukup mewakili apa yang kini dirasakannya. Hatinya berada di tempat lain. Ya, Bram tak pernah memikirkan dia sedalam ini. Bram tak pernah begitu ingin melihat dia seperti sekarang ini. Bram tak pernah sangat menyesali setiap sikap dan tindakannya pada istrinya itu. Tapi, dia begitu kukuh tak melunak padanya dan dia tak bisa apa selain mencela dia. Menghasut hatinya sendiri dengan maki dia karena rasa cemburu yang aneh membuatnya tak bisa bernafas. Dia tak tahu harus pulang kemana. Selain pada Sally yang meskipun beberapa hari belakangan sering bertengkar dengannya tidak melukai perasaannya meski kerap bertingkah seperti anak kecil tapi selalu bisa kembali bermanja dengannya di atas ranjang. Setidaknya Bram merasa dirinya tetap diinginkan.
Tapi hari ini sikap Sally benar. Benar keterlaluan. Dia seperti tak menjadi dirinya sendiri. Tak pernah kelakuannya segila ini. Aku tak mau mendengarkan nama sialan Raka itu lagi kamu sebutkan. Ucap Bram tak bisa menyembunyikan gusarnya. Bram berbalik menuju sofa di dekat tempat tidur. Menarik celana jeansnya yang tergeletak di sana. Mengenakannya. Dia merasa sesak bernafas di tengah amukan Sally yang tiba-tiba dan kecemburuan yang menyadar hatinya tanpa bisa dibendungnya. Kamu kemana? Suara Sally tiba-tiba melunak. Seperti anak kecil yang ketakutan ditinggal sendiri. Aku tak mau mendengarmu meracau. Aku sedang tak ingin bertengkar denganmu. Sally, Raka menyahut dengan acuh tak acuh. Bersambung dulu ya teman-teman.